Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Lady Tiandani dari Prodi Manajemen. Kali ini saya ingin mempresentasikan materi yang terakhir, yaitu strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas. Yang pertama, kita langsung aja bahas tentang visi Indonesia Emas tahun 2045 dan urgensi ketahanan nasional, yaitu visi Indonesia Emas 2045 menargetkan Indonesia menjadi negara maju dan berdaya saing global yang menjunjung Pancasila. Untuk mencapainya, diperlukan ketahanan nasional yang kuat sebagai fondasi menghadapi tantangan seperti krisis global, perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan ancaman ideologi asing. Tanpa ketahanan yang kokoh, pembangunan nasional rentan gagal. Kemudian di sini ada konsep strategi ketahanan nasional untuk masa depan. Strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas menggabungkan kekuatan hard power, yaitu pertahanan dan keamanan, dan soft power atau diplomasi, budaya, teknologi, dan pendidikan. Pendekatan holistik diperlukan untuk menyatukan berbagai kebijakan dalam satu kerangka ketahanan negara yang berorientasi pada stabilitas jangka panjang dan kesejahteraan berlanjutan. Kemudian di sini ada ketahanan ideologi sebagai pilar utama, yaitu Pancasila merupakan dasar utama menjaga keutuhan dan identitas bangsa. Strategi ketahanan ideologi meliputi penguatan pendidikan kebangsaan, pelibatan generasi muda, dan penyaringan ideologi asing. Tujuannya itu adalah untuk mencegah disintegrasi sosial serta memperkuat semangat gotong royong dan toleransi sebagai ciri khas Indonesia. Kemudian di sini ada ketahanan politik untuk stabilitas nasional, yaitu ketahanan politik berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Strategi ini diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif. Melalui reformasi birokrasi, penguatan lembaga demokrasi, dan penegakan hukum yang adil, Indonesia itu dapat membangun sistem politik yang stabil dan dipercaya serta dihormati di tingkat global. Nah, selanjutnya ini ada ketahanan ekonomi untuk kesejahteraan dan daya saing, yaitu ketahanan ekonomi menjadi fondasi utama dalam menghadapi tekanan global. Strateginya difokuskan pada pengembangan ekonomi yang inklusif dan tangguh melalui transformasi digital, kemandirian industri, dan penguatan UMKM, serta ketahanan pangan dan energi. Reformasi fiskal dan investasi sektor strategis juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan menghadapi disrupsi global saat ini. Nah, di sini kemudian ada ketahanan sosial budaya dalam era digital dan globalisasi, yaitu ketahanan sosial budaya menghadapi tantangan besar di era informasi terbuka. Strateginya difokuskan pada pelestarian budaya lokal, penguatan nilai-nilai moral dan etika, serta pembentukan identitas nasional yang kuat. Pendidikan karakter, literasi digital, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci menjaga harmoni sosial dan mencegah disintegrasi budaya. Selanjutnya ini ada ketahanan teknologi dan inovasi sebagai motor perubahan, yaitu ketahanan teknologi menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia Emas. Strateginya mencakup penguatan riset, kolaborasi akademis dan industri, serta peningkatan kualitas SDM. Dan pemerintah itu perlu mendorong penciptaan teknologi dalam negeri, mengurangi ketergantungan asing, dan memperkuat keamanan dan data serta infrastruktur digital nasional. Kemudian ada ketahanan lingkungan dan sumber daya alam, yaitu ketahanan lingkungan merupakan bagian penting dari strategi nasional. Sebagai negara kaya biodiversitas, Indonesia bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem. Fokus strateginya meliputi pengendalian krisis iklim, pengelolaan sumber daya terbarukan, serta perlindungan hutan dan laut. Pembangunan menuju Indonesia Emas harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Selanjutnya ada yang terakhir ini mungkin ya, sinergi antar elemen bangsa menuju Indonesia Emas, yaitu strategi ketahanan nasional memerlukan kolaborasi seluruh elemen bangsa, pemerintahan, sektor swasta, akademis, masyarakat sipil, dan generasi muda itu harus bersatu dalam semangat gotong royong. Peran aktif semua pihak sangat penting untuk mewujudkan strategi, menjadi aksi nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Mungkin ini materi yang terakhir ya. Nah,
Sekian materi yang bisa saya paparkan saat ini. Mohon maaf jika ada kurangnya atau ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.